皆さん、こんにちは。私はWahidza Ramdhani. Saya akan mempresentasikan materi hari Selasa tanggal 23 Juni 2026. Yoroshiku onegai shimasu. Saya akan menjelaskan materi hari ini. Hari Selasa tanggal 23. Ya. Pertama itu ada bumbu yori, itu berarti dari, daripada, lebih dari, itu untuk perbandingan ya, dari atau daripada itu. Contohnya nih, saudara Ari perihal lari cepat dari saudara Rio atau lebih cepat dari saudara Rio. Contohnya nih, Ari-san wa Rio-san ni Ari-san wa Rio-san yori hashiru koto ga hayai desu. Di perbandingan ya. Jadi saudara Ari lebih cepat larinya daripada saudara Rio. Tuh. Nah, selanjutnya itu untuk teimas ya. Teimas itu banyak ya maknanya. Tapi ini teimas ini itu maknanya sedang ya, atau untuk menyatakan profesi atau kegiatan berulang atau kebiasaan ya. Contoh ini bungkainya tuh o, kata kerja aktif, karena kata kerja aktif ya, jadi pakainya o, teimas. Nah, untuk ini profesi ini juga bisa untuk tempat ya, kayak bungkai tempatnya itu kegiatan sebuah tempat ya. Jadi o kata kerja aktif, T-nya itu pakai futsu ya, teiru kata benda. Contohnya untuk untuk sopan menyampaikan pekerjaan ya ini. Untuk profesi ya, profesi itu untuk sopan menyampaikan pekerjaan. Jadi kita memberitahu kegiatan sehari-harinya gitu. Contoh untuk makna ini profesi ya. Gakkou ni benkyou shite imasu. Sedang belajar di sekolah, sama dengan siswa. Dan ini sedang belajar ini berulang ya, karena menggunakan teimas. Makanya bisa disebut siswa karena berulang belajar di sekolah. Nah, ini untuk tempat ya. Untuk tempat itu Nokia wa keitai o tsukutte imasu. Nokia sedang membuat HP. Sama dengan Nokia adalah pembuat HP. Oke, atau bisa menggunakan bungkai yang ini, yang teiru kata benda. Itu memperjelas lagi ya. Nah, contohnya Nokia wa keitai o tsukutte iru geisha desu. Nokia adalah perusahaan yang sedang membuat HP. Atau bisa dibilang Nokia adalah perusahaan pembuat HP. Itu ya. Dan ini untuk bungkai sedang, tuh kayak sedang makan di kantin. Shokudo de tabete imasu. Tuh sedang makan, ini yang sedang dilakukan ya. Kayak lagi ada di kantin lagi makan gitu. Atau juga untuk kebiasaan ya. Contohnya kayak minum kopi 5 kali per hari. Kebiasaan.
1日間に5回コーヒーを飲んでいます. Jadi untuk kebiasaan itu kita tidak harus sedang melakukan, tapi walaupun kita tidak melakukannya, makanya te imas untuk menceritakan kebiasaan ya. Ini untuk bungke yang kondisi dalam keadaan. Jadi kalau perbedaannya kondisi dalam keadaan dengan sedang itu, kalau sedang menggunakan kata kerja aktif, sedangkan yang keadaan kata kerjanya itu pasif. Bisa juga keadaan itu menggunakan kata kerja aktif, tetapi menggunakannya bukan te imas tapi te arimas. Dan partikelnya pun menggunakan partikel ga. Oke. Ini. Contohnya, kuruma ga tsuite imasu. Mobilnya dalam keadaan menyala. Ya. Karena ini ga-nya ini kan pasif, jadi penjelasannya dari ga dulu. Oke, ga-nya terlebih dahulukan karena berarti kan nya. Ya. Kalau kata kerja aktif itu maknanya ter atau di dalam keadaan. Contohnya, kanji ga yonde arimasu. Kanjinya terbaca. Kanjinya terbaca. Oke, kemudian kita ada bungke ini. Mama. Tak mama ya. Ini formatnya, rumusnya itu ta nai i na no mama. Ta nai i na no mama. Tuh dalam keadaan juga sama ya. Tuh kiasnya itu biarkan. Contohnya, dalam keadaan telah turun hujan, telah pergi ke sekolah. Ame ga futta mama gakkou ni ikimashita. Nah, ini ada lagi. Dalam keadaan air dingin akan mandi. Nah, ini untuk contoh kata kerjanya ya. Dan ini untuk contoh kata sifat. Dalam keadaan air dingin akan mandi. Mizu ga samui mama abimasu. Nah, untuk i-nya itu di bawah karena itu balik lagi ke formatnya ya. Ta nai i nano mama. Oke. Dan kemudian bungke mada. Mada untuk yang masih itu menggunakan mada te imas, atau bisa disebut kalimat positif ya. Sedangkan yang belum, mada yang berarti kan belum, itu kalimatnya negatif. Oke, kayak ini. Mada hataraite imasu. Masih sedang bekerja. Kalau dirubah ke belum, itu mada hatarakimasen. Belum bekerja. Oke, mada udah ya. Kemudian lanjut ke tekara. Tekara hati-hati. Tekara itu setelah. Karena apabila kara di depan te, maka artinya setelah, bukan karena ya. Ingat, kalau karanya aja berarti karena. Apabila karanya di depan te, bentuk te, maka berubah artinya jadi setelah. Oke. Contohnya, okite kara abimasu. Setelah bangun akan mandi. Oke.
Selanjutnya, nani tara. Nah, ini artinya itu bisa kalau, setelah, karena, dan ketika. Banyak ya. Ini harus hati-hati di sini di tara nih. Nah, contoh ini, kalau dingin, silahkan mematikan AC. Samukattara dozo aircon o shimemasu. Nah, ini untuk kalau ya. Kalau untuk setelah, sama aja kayak ini. Kayak okitara abimas. Setelah bangun akan mandi, itu kan. Dan untuk karena ini, samukattara, karena telah dingin. Ayako o shimete kudasai, tolong matikan AC-nya, gitu kan. Dan ini untuk ketika ya. Ketika misalkan daremo inai kattara aircon ga tsuite imasu. Ketika tidak ada orang pun, AC-nya tetap menyala. AC-nya dalam kondisi menyala ya. Ini pakai nih untuk kondisi ya. Oke. Nah, ini yang terakhir. Terakhir itu untuk keterangan waktu ya. Waktu itu ada dua, yaitu waktu punya batas dan waktu tidak punya batas. Waktu yang punya batas itu pasti mempunyai ujung angka. Itu contoh kayak detik itu sampai 60, untuk jam sampai 12, untuk hari sampai minggu, gitu kan. Dan itu punya nama ya, kayak hari Senin, Selasa, gitu. Bulan 1, 2. Nah, untuk pungkengnya, waktu punya batas menggunakan partikel ni apabila ada kata kerja atau keterangan. Contohnya, goji ni kaerimasu, akan pulang pada, kan perhatikan nih di sini berarti kan pada pukul 5. Sedangkan kayak ima nanji desu ka gitu, kayak sekarang jam berapa. Nah, kalau menjawab kayak hanya keterangan waktunya aja, itu tidak perlu menggunakan partikel ni, langsung saja kayak langsung ke goji desu, jam 5. Nah, kemudian waktu tidak punya batas itu contohnya lamanya waktu. Yang pertama lamanya waktu ya. Nah, lamanya waktu itu ditandai dengan kang. Nah, kang di sini wajib untuk jam. Nah, di jam itu wajib ya, kayak 1 jam, ichijikang. Nah, selain jam itu sunnah. Boleh dibawa, boleh tidak. Tapi lebih komplitnya itu dibawa. Contoh kayak ichinichi kang, 1 hari. Ichinichi pun sama, 1 hari. Nah, ini untuk lama waktu. Pungkainya itu partikel, komen ini partikel ya. Partikel itu tidak perlu, langsung saja digabung ke kata kerja atau keterangan, langsung tempelkan saja tanpa perlu partikel. Contohnya,
1時間 benkyou shimasu, akan belajar selama 1 jam. Tuh. Yang kedua, lamanya waktu untuk waktu tidak punya batas itu menggunakan partikel ni apabila didampingi dengan kali atau jumlah. Contohnya kayak 1日間 ni 4時間 benkyou shite imasu. Belajar 4 jam per 1 hari. Tuh. Hai, orimashita. Arigatou gozaimasu.